Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Ramadina Bajari, peserta Lasar dari Kota Tasikmalaya yang saat ini bekerja di UPTD Puskesmas Parakanyasat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merangkum materi komitmen mutu dimulai dari efektivitas, efisiensi, dan inovasi serta mutu penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih atau good and clean governance merupakan harapan dari semua orang, namun pada implementasinya masih belum sesuai dengan harapan, ditandai dengan banyaknya keluhan dari masyarakat atas buruknya pelayanan dari instansi pemerintah. Aparatur publik seharusnya dapat memberikan layanan publik yang bermutu, yang berlandaskan prinsip efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Efektivitas merupakan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi juga dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Karakteristik ideal dari tindakan pelayanan publik yang efektif dan efisien adalah penghematan, target yang tercapai, pekerjaan yang selesai cepat dan tepat, dan kepuasan dari semua pihak, terutama dari pemimpin, masyarakat, pelanggan, serta pelayan publik sendiri. Namun, konsekuensi dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak efektif dan efisien adalah ketidaktercapaian target, ketidakpuasan banyak pihak, menurunnya kredibilitas instansi, dan kerugian finansial. Inovasi merupakan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh organisasi untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Dengan inovasi, suatu organisasi dapat bertahan. Mutu sendiri didefinisikan oleh Edward Deming sebagai apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Crosby, mutu merupakan nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Sementara menurut Juran, mutu merupakan kesesuaian terhadap spesifikasi. Untuk dapat meningkatkan pelayanan mutu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelayanan mutu. Dan suatu organisasi dapat menggunakan berbagai instrumen untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan. Instrumen-instrumen yang dapat digunakan antara lain brainstorming, multi-voting, nominal group teknik, flowchart, cause and effect diagram, dan masih banyak lagi. Dari instrumen tersebut akan didapat data-data yang akan menghasilkan informasi penting bagi pemimpin untuk dapat melihat bagaimana capaian kinerja mutu dari karyawannya. Yang kemudian informasi tersebut dapat dirancang sebagai langkah perbaikan apa yang dapat dilakukan. Manajemen mutu. Manajemen mutu terpadu merupakan kegiatan perbaikan berkelanjutan yang dapat melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total. Manajemen mutu terpadu merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam melakukan pelayanan publik. Sementara menurut Edward Sellis, TQM atau Total Quality Management adalah filosofi mengenai perbaikan berkesinambungan untuk dapat bertemu dengan apa yang diinginkan, dibutuhkan, dan ekspektasi pelanggan. Mutu adalah sesuatu hal yang bersifat dinamis, sehingga diperlukan banyak perubahan dan perbaikan-perbaikan yang berkesinambungan atau continuous improvement. Untuk dapat melakukan continuous improvement, suatu organisasi dapat menggunakan berbagai macam metode. Salah satunya adalah PDCA atau Plan, Do, Check, and Action. Plan adalah perencanaan, di mana tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya, serta apa solusinya. Kemudian Do adalah melaksanakan, di mana pada tahap ini, aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Yang ketiga adalah Check, di mana pada tahap ini pemeriksaan rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya, dan Act adalah tindakan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap Check. Mutu merupakan tanggung jawab dari semua orang di level organisasi, dari mulai corporate level sampai dengan basic unit level. Tanpa peran dari semua orang, mutu tidak akan pernah dicapai dan pelayanan publik yang memuaskan tidak akan pernah terjadi. Nilai dasar orientasi mutu merupakan sesuatu yang harus diwujudkan. Yang pertama adalah komitmen terhadap kepuasan pelanggan.
Yang kedua, pelayanan cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, serta perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Mutu pelayanan prima dapat diciptakan dengan perubahan orientasi sikap dan kerja. Perubahan orientasi tersebut dapat dilakukan yang pertama dalam merubah orientasi peraturan menjadi orientasi kepada masyarakat, merubah cara kerja asal-asalan menjadi orientasi mutu, merubah cara kerja dari sikap pasif menjadi proaktif dan inovatif, merubah cara kerja dari individualis dan egosentris menjadi kerja tim. Demikian penjelasan saya mengenai komitmen mutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.